karena mereka merupakan importir utama produk perikanan dunia, begitu. Jadi tetap analisis 31 negara ditambah dengan 5 negara terpilih. Jadi nanti kalian membandingkan, iya ya. Jadi saya pakai data coba ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalian itu hanya ini kan ekspor Indonesia gitu ya. Jadi ekspor Indonesia itu sudah saya downloadkan. Jadi kalian nggak perlu download gitu ya. Yang harus kalian cari adalah ekspor ya, misalnya ekspor Thailand ke dunia itu berapa, ekspor Malaysia. Jadi nanti kalian menambah sheet ya. Misalnya contohnya ekspor Thailand gitu ya. Thailand ya. Kemudian kalian tambah sheet lagi Vietnam gitu ya. Aduh. Ica, lihat dulu, Ca. Kemudian tambah lagi Saya sudah mulai Malaysia praktikum. gitu ya. Dan ditambah sheet lagi Singapura. Anjir, banyak apa lagi? Kemudian Filipina, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gitu ya. Jadi perbandingannya kan hanya 5 negara ini ya. Jadi kita membandingkan kinerja antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Oke? Memang. Polanya hampir sama. Jadi kalian urutkan seperti ini. Ya, jadi ini ikan hidup begitu ya. Ikan hidup itu berapa, kemana saja ekspornya. Ini kan ekspor Indonesia kan gitu. Ya, ini kan ekspor Indonesia. Oh, ternyata untuk ikan hidup ya, itu paling banyak itu ke Hong Kong misalnya pada tahun 2005. Ada perbedaannya atau tidak? Misalnya, oh dulu Hong Kong misalnya, terus kemudian berubah menjadi katakanlah tetap dominan begitu, tapi share-nya ke Jepang misalnya itu berubah. Nah, kalian nanti cermati di sini, ada nggak perubahannya gitu ya? Jadi tujuan utama ekspor untuk misalnya kode 0301, 0302 ada perubahan atau tidak gitu? Rasanya? Ya, polanya sama seperti ini. Jadi itu nanti yang bisa katakanlah kalian bahas di laporan. Beda. Oh ternyata misalnya begini. Oh, kita pasarnya tahun 2005 itu 68 negara. Jadi pasar kita banyak gitu ya negaranya misalnya. Tapi ternyata di tahun terakhir gitu meningkat misalnya. Atau kemudian negara yang menjadi tujuan ekspor kemudian berkurang gitu ya. Jadi contohnya di sini dulu 46 untuk 0302 kemudian hanya 27 misalnya, 27 negara. Walaupun secara nilai kemudian meningkat. Itu yang bisa kalian tulis. Oh, misalnya kita harus pangsa pasarnya, negara tujuannya harus diperbanyak supaya ekspornya lebih banyak kan gitu. Atau kemudian kita menjalin kerjasama dengan negara-negara yang potensial untuk menjadi tujuan ekspor kita. Itu yang akan kalian bahas gitu ya. Ini detailnya seperti ini. Ini data-datanya. Ya. Jadi data-datanya itu kalian nanti bandingkan. Oh, misalnya ternyata kok Vietnam meningkat. Oh, karena dia jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor kemudian lebih banyak juga, lebih banyak dari Indonesia. Misalnya seperti itu. Ya. Kalian menemukan data nanti untuk negara-negara lain itu seperti apa gitu. Jadi polanya seperti ini. Ini yang pertama. Ya. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Kayak teman-teman ada yang belum bisa masuk Pak. Saya biarkan karena udah 10 menit saya tunggu kok nggak hadir gitu. Jadi ada 11 orang yang waiting room, saya biarkan memang. Jadi kan bukanya kan jam 10 gitu ya. Jadi memang saya biarkan untuk mereka nggak masuk. Oke. Jadi tadi saya tunggu, tapi nggak hadir gitu. Jadi saya biarkan aja di waiting room, nggak apa-apa. Nanti kuliahnya via waiting room mereka. Oke, jadi ini yang pertama.
Jadi kalian download, Xbox. misalnya nanti kan ada satu kelompok ada Xbox berapa orang ya? Guardian. 4 atau 5? Emang ada di laptopnya. 4 sampai 5 orang, Pak. Misalnya, kamu Thailand gitu ya, kamu Vietnam, kamu Malaysia, kamu Singapura, kamu Filipina begitu ya, nanti dibagi begitu. Itu bisa jadi juga seperti itu. Jadi satu orang bertanggung jawab pada satu negara untuk polanya seperti ini begitu, rekapannya. Oke. Ada pertanyaan? Ini cara pertama. Kalau yang terkait summary sama CMS itu bagaimana ya Pak? Karena teman-teman masih ada yang bingung, apalagi ada rumus yang ada yang salah kayak gitu. Jadi kita masih apa sih, value atau ref kayak gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Jadi Maaf kalian ya nggak Pak. ganti formulanya. Jadi formulanya memang harus diganti. Jadi jangan di copy semua karena kalau di delete tuh nanti jadi ref, ya. Kemudian kan ketemu seperti ini, oke? Udah ya? Ya, jadi kalian hanya perlu menambah 5 seat. Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, seperti apa ya polanya. Oke? Paham ya? Step pertama ya. Jadi download negara-negara yang menjadi pembanding. Jadi kita membandingkan, misalnya gini, kalian kritik pemerintah misalnya ya, basisnya data, ekspor kok turun gitu ya, ekspor misalnya pemerintah bilang ekspor kita naik signifikan, ya, jadi ada kemajuan gitu ya. Nggak begitu juga Pak. Misalnya kalau kita bandingkan dengan negara tangga kita gitu ya, kita itu kinerjanya kurang bagus gitu. Misalnya, jadi ada data seperti ini itu bisa jadi ketika ada KKP katakanlah gitu ya, sukses ekspor gitu ya. Ekspor kita nggak naik-naik misalnya dari tahun 2005 sampai 2020, stagnan cenderung gitu ya. Negara tujuan ekspor kita kemudian berkurang gitu ya. Atau kemudian nilainya negara lain itu tumbuh besar, kita hanya stagnan. Jadi kalau mau kritik itu ya basisnya data seperti itu. Misalnya kalian kan masih mahasiswa senang kritik gitu ya. Jadi kalau mau mengkritik itu basisnya data. Jadi basis kalau kita sama misalnya kalah sama Thailand aja kalah jauh gitu ya nilainya, pertumbuhannya juga stagnan gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi bahan nanti kalau di KMIP misalnya, kinerja pemerintahan itu kurang baik, yang apa namanya Renstra ya, strategis itu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan gitu. Nah, yang seperti ini. Jadi basisnya adalah data gitu. Kalau mau datanya dari mana? Datanya dari UN Comtrade. Jadi kritik misalnya pemerintahan itu berbasis data. Saya senang kalau kalian selalu mengkritik gitu ya, tapi jangan asal kritik, tapi basisnya adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang tahap kedua, ekspor dunia kan sudah ada. Udah. Oke, jadi kalian nggak perlu download lagi. Ya. Ini kan ekspor dunia. Misalnya untuk ikan hidup itu yang paling banyak ekspor siapa? Ternyata Cina kan gitu. Ya, kalau other Asia itu adalah kumpulan dari banyak negara. Karena kecil-kecil kemudian jadi rekap jadi satu. Ya, ternyata yang kedua adalah Prancis. Ya, kemudian Korea, Jepang dan Indonesia itu ternyata nomor 15 gitu ya di dunia. Ada perbaikan nggak? Ternyata Indonesia, 2005 itu nomor 15. Kemudian sempat meningkat menjadi nomor 8 tahun 2010. Kemudian di tahun 2019 ya. Naik 6. Nanti jadi ya. Di tahun 2019 kita nomor 6 itu. Jadi ada perbaikan misalnya. Secara nilai juga naik begitu ya. Secara posisi terbesar juga meningkat dari posisi 15 ke posisi 6. Tapi lihat misalnya China gitu ya, itu kan naik signifikan, tapi secara posisi Indonesia lebih baik gitu ya. Nanti kalian lihat negara lain, Singapura itu misalnya di mana, Thailand itu di mana, Vietnam itu posisinya ada di peringkat berapa gitu ya, dari 100 negara yang melakukan ekspor gitu ya. Jadi ini yang bisa kalian pakai gitu. Jadi yang dipakai adalah di sini ya, world export ya. Oke.
Oh, Nggak apa-apa, kemudian Mak, aku pakai background. 0302 misalnya produk ikan whole fish gitu ya. Jadi kalau tuna itu diekspor semuanya. Yang kadang kalau kalian lihat di YouTube itu ya, jadi cuman dibuang jeroannya itu, ini masuknya di sini. Ya. Jadi Indonesia nomor 12. Norway paling banyak. Karena apa? Kok Norway jadi paling banyak? Tuna, salmon. Salmon gitu ya. Salmon kan Salmon. mahal harganya. Iya, Jadi Norway itu selalu di posisi 1. unggul gitu ya. Jadi salmonnya Norway, Sweden itu, Skandinavia itu, Kanada itu banyak ini ikan salmon ini. Jadi angkanya signifikan gitu. Dan kita turun kan gitu. Norway sampai 7 miliar dolar, ya kita masih berada di 125 juta dolar gitu. Jadi gapnya jauh. Kenapa kemudian Norway menjadi eksportir ikan terbesar dunia ya karena produk-produk salmonnya gitu. Ini nggak perlu kalian download, ini sudah ada. Jadi nanti kalian tinggal merekap. Untuk tahu angka yang kalian download itu benar atau enggak, ya. Dulu sudah saya sampaikan. Jadi ini kan ekspor Indonesia ya di tahun 2005. Detailnya di sini ya. Jadi kemana aja sih kan gitu, ya? Ya. Oke. Cara ngeceknya adalah benar nggak angkanya itu. Misalnya ini. Jadi angka ini 24 ini saya sandingkan di sini ya. Saya klik value. Kemudian saya sum. Makanya sama. Berarti ini downloadan saya itu benar. Cara ngecek rincian kalian download, ya, ini yang paling utama ya. Jadi downloadnya benar dulu. Ya. Selisih 1 sampai 5 nggak apa-apa. Jadi kadang ada miss. Misalnya di totalnya itu seperti ini, ya. Tapi ketika kalian jumlah misalnya ini 926, 925 itu nggak apa-apa. Jadi yang dipakai adalah data yang rekapan di sini. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah download datanya dulu. Yang penting benar dulu. Ya. Jadi kalian untuk mencocokkan adalah lihat Indonesian Export di sini, lihat tahunnya, lihat produknya, kemudian cocokkan dengan World Export untuk 0301. Oke, jadi itu untuk tahu data yang kalian download itu apa benar atau tidak gitu, ya. Ada pertanyaan sampai tahap kedua? Izin bertanya, Pak. Hah? Izin bertanya. Yuk, monggo. Yang di tanda ini tuh yang 6 negara tadi aja Pak dibuat satu-satu lagi, Pak? 6 negara aja, jadi kalian ini lihat ini aja. Jadi kan ini ada Filipina gitu ya. Jadi kalian nanti ketika coba dilihat Filipina gitu ya. Kan ada rekapannya, downloadannya kan gitu. Di jumlah dicocokkan aja dengan yang ada di sini, benar atau enggak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu download ini. Jadi ini pekerjaan kalian berkurang gitulah untuk download seperti ini. Jadi kalian hanya 5 negara saja. 5 negara aja ngapa? Ya, jadi kalian nanti hanya 5 negara aja misalnya checklist di sini saja untuk negara-negara tersebut. Oke. Jadi kita paling enak itu kalau membandingkan kinerja ya dengan negara tetangga kan gitu. Kita nggak usah dengan China gitu. Ya, karena terlalu besar value-nya gitu dan jauh gitu ya. Yang paling enak ya dengan negara tetangga lah. Jadi di sana itu di KMIP nanti kalau mau kritik bikin seminar gitu ya. Dito juga ini di KMIP gitu ya. Jadi kan ramai BMKM gitu ya, UI gitu ya. Jadi mau kritik gitu ya, wah katanya poros maritim kok ekspor dari perikanannya kok justru turun gitu ya. Itu bisa jadi bahan untuk seminar gitu. Oke? Udah paham di sini? Paham, Pak? Udah ya? Oke. Kemudian ini ya.
Jadi ini adalah masing-masing negara, ya. Jadi ini Jepang, ya. Jadi ini impor Jepang. Ini kita nggak perlu tuh. Impor Jepang itu, ya, itu kira-kira negara mana saja sih yang menjadi eksportir ikan hidup untuk ke Jepang? Ternyata yang paling banyak itu Tiongkok. Kita di nomor berapa gitu ya? Kita di nomor 6. Kemudian pasar kita naik di Jepang gitu ya. Jadi dulu hanya 2 juta, sekarang kemudian menjadi 76 juta untuk produk 0302. Jadi ini tahunnya, ini adalah ekspornya. Jadi ini kode ikan hidup, ini ikan yang whole fish gitu ya. Ini impor Indonesia turun, coy. Jepang pada tahun 2005 untuk produk-produk ini. Jadi ini kan urut ya dari 2005 sampai dengan 2019. Jadi kalian nggak perlu download lagi. Ya, ini nantinya dimasukkan di mana? Nanti akan dimasukkan pada saat summary gitu. Jadi kalian nggak perlu download. Jadi kita pengen tahu ekspor Indonesia tahun 2005 ke Jepang untuk produk ikan hidup itu berapa. Nanti kalian lihat di sini. Ini kan ekspor Indonesia gitu ya. Oke. Cocokkan angkanya ya, nanti kalian cermati lagi. Ini kan angkanya gitu. 2260 375. Oke. Kita lihat di Jepang. Nah, ini kan. Oh, Indonesia ekspor ikan hidup ke Jepang, angkanya itu segini. Sama kan? Oke. Nanti kalian isikan di sini. Dan seterusnya untuk produk sampai dengan 0308. 0308 itu baru mulai tahun 2012. Jadi ini memang nggak ada. Ya. Oke. Jadi itu yang bisa kalian gunakan. Nah, di summary ini memang kalian harus satu-satu nanti. Jadi tambahin ini ekspor Indonesia. Oke. Kemudian ini ekspor Thailand, ekspor Filipina, ekspor Vietnam, ekspor dan seterusnya. Kalau mau lihat, kalian buat sheet seperti ini ya, nanti di copy aja sheetnya mulai tahun 2005 sampai dengan 2019. Jadi ini ya di copy saja. Kalian mau taruh di sini misalnya ya. Kalau ini tetap ya, jadi kalian nggak perlu ganti. Jadi nggak ekspor dunia ke Jepang itu kan rekapan. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi. Yang perlu kalian cari adalah ekspor negara lain di ASEAN. Jadi kalian buat sheet ini ya. Kalian di sini buat gitu baru atau mau di paling gampang itu ya ini ya. Ini yang agak lama memang downloadnya. Jadi di sini ya. Misalnya kalian kopikan di sini atau tadi di sebelahnya gitu ya. Misalnya ini, ya kan, ekspor Thailand katakanlah. Ya, nanti kalian melakukan hal yang sama untuk jadi kita pengen lihat ekspor Thailand. Jadi nanti yang sosek ini bisa untuk skripsi ya. Jadi ini bisa untuk skripsi langsung sudah jadi begitu ya. Tinggal kalian utak-atik komoditas. Jadi kita pengen lihat Thailand, oke? Jadi ekspor Thailand ke Jepang itu berapa sih gitu kan? Pengen lihat kan gitu. Ini kan data Indonesia gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kita lihat di country-nya. Ya, Thailand ekspor ke Jepang itu berapa? Oh, ternyata cuma angkanya 765109. Kalian kopikan di sini. Nah. Kopikan. Ini kan sumnya otomatis ya. Jadi kalian kopikan saja di sini. Oh, kemudian lihat 0302 Thailand.
kalian kopikan Bahas di satu-satu. sini. Jadi kalian hanya copy saja. Jadi yang penting adalah data yang tadi itu, negara masing-masing itu yang perlu kalian download. Kalau yang ini kan hanya tinggal copy saja. Ini kan summary-nya, ya. Jadi kalian bisa copy. Kemudian 0303 gitu ya. Ini Thailand. Kita cari lagi Thailand. Kita kopikan di sini. Sudah. Dan seterusnya. Jadi tahun 2005 sampai dengan 2019. Ini contoh saja untuk rekapannya. Begitu juga untuk China gitu ya. Kalian nanti kopikan di sini. Ini kan sudah ada datanya Cina. Ya, Cina itu juga menjadi eksportir utama, juga menjadi pengimpor utama gitu ya. Jadi dia bisa juga dia ngambil barang dari Indonesia kemudian dijual lagi karena dia pasarnya lebih banyak begitu. Ya, kalau kita kan pure eksportir gitu ya. Ini caranya. Jadi untuk melihat negara lain, ya Jepang di sini berapa gitu ya, Thailand nih, ekspor Thailand ke Jepang, kalian harus lihat satu persatu. Oke. Jadi yang pertama download datanya dengan benar, ngeceknya perlu menambah kolom baru untuk masing-masing negara di sini. Sudah ketemu? Ya, caranya seperti ini. Kemudian ini kalian nggak perlu download lagi, ya. Jadi ini nggak perlu diganti, udah satu aja. Yang perlu ditambah karena kita membandingkan antara Indonesia dengan negara ASEAN 5 gitu. Jadi ini yang perlu kalian tambah datanya. Gitu. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Bingung? Ada yang bingung? Pertama, download datanya dengan benar. Ya. Kemudian dua, cek datanya benar atau tidak gitu, data downloadan kalian di sini, sheet sini. Ya, sheet buat ekspor. Kemudian country-nya, kemudian kalian bikin summary untuk negara lain. Itu tahapannya seperti itu. Ya, jadi ini summary-nya nanti Thailand berapa, Singapura berapa, Malaysia berapa, Vietnam berapa gitu, ya, Singapura berapa. Oke? Oke. Sampai sini? Ya, paham. Kemudian yang ini yang analisis utamanya. Jadi CMS ini ya, ini nanti diberi saja CMS Indonesia gitu ya, supaya kalian lebih mudah. Oke? CMS Indonesia. Kalian membuat polanya sama seperti ini aja. Ya, CMS Indonesia misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita copy gitu ya. Oke. Kita copy. Ini ganti CMS Thailand ya, contoh ya. Thailand. Oke. Ini juga diganti ya. CMS Thailand. Oke. Polanya gimana caranya kan gitu. Jadi kalau ini ya, ini nggak perlu diganti karena udah jelas kan ekspor perikanan dunia ke Jepang kan sama kan gitu ya. Yang perlu diganti adalah di sini. Jadi ekspor perikanan Thailand itu berapa? Oke. Jadi ekspor Thailand ke Jepang, ekspor Thailand ke China itu berapa gitu ya. Kita lihat tahun 2005, angkanya ada di mana? Angkanya ada di sini. Di summary ini ya. Jadi angkanya itu kan ini kan terpisah itu ya per produk gitu ya. Rekapannya itu ada di sini. Ya, jadi ekspor Indonesia. Jadi nanti kalian lihat gitu ya. Di sini gitu.
ekspor Indonesia tahun 2005 ke Jepang. Ini kan angkanya seperti ini ya. Ya, jadi ini ada rekapannya. Jadi kalian tinggal copy saja. 2005 di sini misalnya kan. Ini contoh ya. Sama kan angkanya? Jadi polanya sama. Untuk 2007 juga kopikan di summary di sini. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ada di sini ya. Jadi ini caranya memasukkan datanya. Ini adalah perhitungannya. Jadi nggak usah diganti angkanya ya. Jadi supaya nggak keluar ref, kalau ketemu ref gitu, ini di copy aja sheet-nya. Ya, jadi sheet copy, kalian tinggal ganti angka di sini. Oke? Jadi angka di sini diganti, begitu juga angka di sini. Jadi angkanya itu harus sama. Ya, ekspor dunia perikanan Thailand ya untuk produk 0301 itu berapa gitu ya. Jadi kalian nanti kopikan di sini. Datanya dari mana? Datanya ada di sini, gitu ya. Jadi datanya ada di sini. Kita ekspor tahun 2005, ya, angkanya ini kan 1522 59 19341. Sama kan gitu di sini kan? Sama kan angkanya? Jadi yang penting kalian buat summary-nya dulu, ya. Jadi detailnya di summary. Ya, supaya angkanya nggak keluar ref dan lain sebagainya, ini copy sheet aja. Ya, di copy sheet. Dan kalian nggak bingung. Kemudian kan ketemu tahun 2005 sampai 2007. Oke? Ya, jadi apa sih yang menyebabkan kemudian kenaikan ekspor Indonesia dari di tahun 2005 hingga tahun 2007? Jadi yang mempengaruhi adalah karena volume perdagangannya meningkat, jadi positif kan nilainya. Jadi kita itu nggak punya distribusi pasarnya itu cenderung kemudian mengalami penurunan misalnya. Kemudian komposisi komoditasnya cenderung pada jenis udang saja, tidak merata begitu ya. Tapi kita punya daya saing, jadi yang di sini peningkatan perdagangan dunia itu berpengaruh positif dan kita punya daya saing, nilainya positif begitu. Komposisi komoditas, distribusi pasar, peningkatan daya saing. Jadi ada 4 kira-kira penyebabnya kenapa sih ekspor kita naik atau turun. Ini dengan asumsi menggunakan konstan market share. Oke? Jadi ini angkanya nggak usah diganti. Jadi ini sheet copy sheet, ya. Kalian tinggal masukkan angka di summary, langsung keluar angkanya. VIJ, ya ini VIJ itu gunakan data tahun 2005, gunakan data tahun sebelumnya. Jadi di sini ya ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2005 itu berapa? Ya. Kemudian tahun 2005 ekspor dunia ke Jepang itu berapa? Carinya di mana? Ada di summary. Setelah ketemu ini analisisnya, kemudian masukkan ke sini. Jadi ekspor dunia itu kalian nggak perlu ubah gitu ya di sini. Ini yang terakhir ini, tahap terakhir. Ekspor dunia kalian nggak perlu ubah. Jadi yang perlu diubah adalah kalian membandingkan nanti antara Indonesia, kemudian jadi buat sheet baru gitu di sini dikopikan misalnya, ya. Dikopikan ini Thailand gitu. Kita lihat, kalian lihat berapa sih besarannya dari tahun 2005, 2007 ada penurunan atau tidak. Kemudian ini kan tadi
ekspor dunia itu meningkat karena apa gitu ya. Jadi misalnya increase in world trade, jadi peningkatan volume perdagangan dunia. Yang kuning itu adalah tanda positif. Jadi kalian kopikan di sini. Jadi tadi CMS Indonesia seperti itu. Kalian kopikan di sini, ya. Ini di copy gitu ya. Oke. Kemudian kalian masukkan di sini. 2005, 2007. Ini ya. Jadi kalian masukkan value, transpose, langsung ketemu angkanya. Sama kan gitu. Ini tahap terakhirnya. Jadi kan tadi 2005-2007 itu yang positif itu adalah peningkatan perdagangan dunia dan daya saing. Tapi komposisi komoditasnya, kemudian distribusi pasar. Signal kalau positif itu seperti apa, kalau negatif itu bagaimana. Apa sih yang harus kemudian dilakukan oleh pemangku kebijakan seperti itu. Ini terakhir tahapannya seperti ini. Kalian bisa lihat di jurnal itu banyak artikel terkait dengan CMS. Walaupun kemudian di sini itu banyak sekali ya, ada perhitungannya sangat rumit begitu ya, sampai saya juga bingung karena ini saya gunakan CMS yang versi pertama begitu. Ya, karena kemudian ada modifikasi. Tapi kalian bisa nambah nanti di laporan itu. Aduh, jaringan nih. Standar itu bisa jadi tambahan untuk tulisan di laporan acara 3 kalian. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya. Yuk, monggo. Yang bagian tabel CMS tadi yang paling atas itu kan misalnya ekspor Thailand gitu ya Pak, yang tahun 2005 sama 2007. Ya. Nah itu di situ partnernya itu masih ada Thailandnya Pak. Jadi emangnya nggak diganti jadi Indonesia gitu ya Pak? Ya, kalian dari ganti Indonesia gitu. Kalau di situ diganti Indonesia berarti nanti di tabel World Export bagian summary itu juga ganti data Indonesia Pak? Betul juga. Jadi kalian ganti ke data Indonesia juga. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tadi ada kekurangan. Terima kasih. Jadi harus diganti ya. Jadi summary-nya juga harus diganti gitu. Oke? Baik, makasih Pak. Ya. Tapi nilai world export totalnya hampir sama. Cuma tadi ganti aja. Jadi dibalik gitu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang mau sosek nanti dengan Pak Heri dan Pak Swadi dengan data sekunder itu ya, kalian bisa lulus dengan lebih cepat lah seperti itu. Tuh. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Anak biologi lah. Izin bertanya Pak. Ya. Nuzlal. Saya kemarin sudah menghitung yang CMS itu Pak. Dapat Ya. hasil div itu gimana ya Pak? Apa? Hasilnya dapat div. Oh. Soalnya pembaginya kosong. Iya, jadi kalau pembagian kosong, ya itu kemudian angkanya dinolkan saja. Tapi kalau di terakhir itu nggak mungkin div, karena mesti angkanya. Cuma nanti di kolomnya itu, ya kalian itu kan masukkan kalau nol itu jadi nol, jadi nggak usah diganti dengan nol aja kalau div. Begitu deh. Saya akan coba cari datanya yang kemana gitu ya Pak. Soalnya tabelnya yang misal ekspor ke Brasil tahun 2005 gitu ada yang kosong Pak. Emang nggak ada ekspornya Pak. Iya. Itu gimana? Ya memang nol. Tapi nanti hasilnya div Pak. Lah ya, itu makanya kemudian dinolkan, di angkanya itu ya, itu dinolkan. Di sininya. Oke ya, saya di sini ya. Oke. Jadi di sini itu nol nanti. Dinolkan saja. Ya. Di mana Dek hasilmu yang div, Dek? Yang Pak, perubahan ekspor tahun 2009 sama 2011 Pak. Iya, nah, contohnya di mana? Di bawah apa di atas?
Oh, yang analisis, Pak, yang di Iya, di sheet mana ketemunya? bentar. Ini kan kita banyak nol kan? Nggak ada data kan? BL. Coba lihat datamu saja, Dek. Kamu share screen. Iya, Pak, bentar. Bisa nggak ya? Allow to... Udah. Oke. Wah, ini udah jadi nih. Anjir udah jadi. Tai. Terus Lavi. Oh, udah di atasmu, Div. Betul. Yuk, digedein lagi. Belum? Udah? Itu, Dek. Ah! Oke. Udah. Saya bisa jawab itu. Banyak Pak. apa sih? Tuh. Maaf, belum ke unmute. Ini tadi berarti ini diganti 0 gitu ya, Pak? Bukan. Jadi angka ini itu berasal dari angka bawah. Jadi ini kan? Ya. Kamu stop dulu aja, Dek. Oh, siap. Biar saya. Jadi kenapa ketemu angka div? Kalau harus cek datanya lebih lanjut gitu ya. Jadi angka ini ya minus 75, 792, 944 itu dari mana kan gitu? Angkanya itu dari sini ya. Jadi kalian harus telusur datanya gitu ya. Kalau di sini kemudian ada div-nya ya, itu mesti div hasilnya. Dan di atas sini mesti div. Makanya kenapa keluar tadi div? Ya. Tadi di toko Salafi. Jadi yang di sini dulu harus diperbaiki karena ini angkanya itu lari ke sini. Jadi ini adalah masing-masing negara. Oke? Ya, jadi ini masing-masing negara, ini kemudian masing-masing produk. Jadi di sini itu harus dibenarkan terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini jangan sampai keluar div. Contohnya angka 0 di sini. Ya, ini kalau saya nggak mesti div ini. Makanya saya ganti 0, kan gitu. Ya, jadi supaya nggak keluar div. Ya, jadi di angka 0 atau kemudian pola yang sama gitu ya. Contohnya nih, div nggak ya? Enggak, udah benar berarti formulanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi telusurnya di sini. Ya, jadi ditelusur di sini. Pak, berarti tinggal diganti 0 gitu ya, Pak? Ya, kalau formulanya benar mesti nggak jadi div, Dek. Nanti kamu lihat datamu ya. Iya, Pak, siap. Kan sudah ada formulanya, jadi mesti nggak ada keluar angka div. Nah, contohnya ekspor ke Brazil itu cenderung kosong gitu ya. Ini kan 0 kan? Di sini kan formulanya sama. Nah, jadi nggak div mesti. Tapi di sini diganti 0 ya. Oke. Jadi angka di sini itu berasal dari bawah. Ya, angka di atas sini dan sini itu harus sama. Ya, kalau berbeda berarti salah. Kecuali di sini ini beda nggak apa-apa di kolom 6. Tapi di kolom yang lain itu harus sama gitu ya angkanya ya. Jadi antara angka bawah dan atas itu harus sama.
Jadi nggak boleh berbeda. Monggo, ada pertanyaan lagi? Yuk, Izin bertanya Pak, yuk. buat yang KMS tadi yang analisa yang paling bawah tuh bedanya yang kiri kanan apa Pak angkanya Pak? Maksudnya menjelaskan apa gitu Pak? Yang mana? Yang KMS, terus yang tabel paling bawah yang analisa. Ini ya, di sini. Iya Pak, yang kiri kanan. Pak. Ini adalah besarannya. Oh ini. Jumlah ini itu harus 100%. Jadi kira-kira ya jumlah ini itu harus 100%. 100%-nya dari mana? Dari angka-angka ini. Gitu loh. Ini ada persentase. Ya, kalau dari rumusnya ini ada persentase. Jadi 130% itu didorong oleh peningkatan perdagangan dunia, tapi negatifnya ya ini adalah nilainya. Jadi ini mesti harusnya jumlahnya sama gitu. Sum ini kan. Jadi sum ini jumlahnya harusnya sama dengan ini. Coba sama nggak? Sama kan gitu. Wow. Ini juga harusnya sama jumlahnya, 100. Jadi asumsinya 100% itu dipengaruhi oleh apa sih kan gitu. Meningkat atau turun begitu. Ini adalah persentase. Ya, ini adalah nilainya. Dan ini berasal dari ini kan gitu. Ya. Kemudian kalau kalian ini asalnya di atas kan, otomatis kan gitu. Jadi kalian nanti bisa cek lagi. Pak, kalau nilainya ada yang positif terus persentasenya negatif tuh gimana Pak? Jadi kayaknya ada yang di Betul. Jadi karena kemudian ekspornya negatif kan, turun kan. Oh, variasinya Jadi karena negatif. ekspornya negatif itu kan positif apa yang dulu harusnya positif kan malah yang negatif jadi positif kan. Nah, karena ekspornya turun nilainya di sininya, Dek. Gitu. Tapi kalau ininya positif, kalau positif jadi positif. Kalau ininya negatif, ini positif jadi negatif kan gitu. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, boleh tanya lagi, Pak? Monggo. Boleh. Saya udah ketemu kayaknya Pak penyebabnya. Kenapa? Yang di Korea itu datanya kosong ya, Pak? Di mana, Dek? Bentar, saya screen boleh, Pak? Boleh, monggo. Aduh. Saya mau kampus ini belum jadi nih. Ya, yuk. Yang ini, Pak. Ini kan rumusnya gini ya, Pak. Mana, Dek? Nah, yang ini kosong terus dibagi 100 gitu, Pak. Soalnya. Ini datanya emang kosong, Pak, yang dari summary. Iya, jadi di anu kosong. Jadi nanti diklik di situ ya. Jadi 0 gitu. Ini, Pak. Iya. Tetap ini, Pak. Saya Summary yang tahun berapa ya, Dek? ini tahun 2006. 2006 Korea 02. Korea. Di CMS-nya di mana? Kok saya nggak ada, Dek? Apa, Pak? Kamu per tahun toh? Oh, iya toh. Kok 2006? 2009, Pak. Oh iya. Coba ya, saya cek ya. Nih, di sini juga kosong, Pak. Ini ya, coba saya cek lagi. Saya matikan share screen-mu ya. Yap. Oke, ini kan. Itu aja. Benar toh? Kita cek Korea. Enggak, ih.
Nggak ada ide. Mesti ada ekspor kalau secara umum, mesti dunia ekspor. Kecuali memang negara tertentu itu kadang nilainya 0. Ya, mesti ada nilainya itu. Ekspor misalnya dunia ke Korea itu mesti ada angkanya. Jadi kok nggak tahu kok datamu dengan data saya beda. Ini tadi yang ekspor Vietnam ke Korea, Pak. Ekspor Vietnam ke Korea. Ya, punya saya tadi. Oh, kalau ekspor Vietnam ke Korea, ya, kamu taruhnya bukan di kolom itu karena itu ekspor dunia. Jadi ulangi, Dek. Coba, Dek. Coba kamu share screen lagi. Kan? Itu kan ekspor dunia ke Korea. Oh iya betul. Ya kan? Ada angkanya. Angkanya nggak berubah harusnya. Nah, karena sama kan gitu. Jadi nanti cek lagi datamu ya. Ekspor ke Korea untuk produk 03, 02 dicek lagi. Ya. Ya, Pak. Siap. Makasih, Ya. Pak. Nanti kalau itu kemudian 0 gitu ya, misalnya div gitu ya, di paling kolom paling terakhir itu dinolkan saja, Dek, supaya nggak jadi nanti div-div di atasnya. Ya, Pak. Siap. Yuk, monggo. Ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Ini yang lain ngerjakan apa enggak? Kok diam-diam saja? Jangan-jangan nggak ngerjakan. Wah, saya belum tahu ya, Pak. Belum ngerjakan gitu ya. Atau yang sudah bertanya itu yang sudah mengerjakan itu saya jadi bingung ini. Hanya ada 2 atau 3 orang kan gitu. Jadi yang lain nggak ada problem ini. Sudah dijelaskan Pak tadi, udah ditanya. Oh, oke. Yuk, monggo. Tanya lagi. Ini paling lambat kapan? Kalian ada problem minggu depan. Hari Senin ya. Di eloknya ya. Harusnya kan besok Kamis. Ya, saya beri waktu karena tadi hari Senin ya. Jadi Senin akan saya setting di eloknya. Oke? Siap, Pak. Kasih, Ya. Pak. Yuk, monggo. Buat laporannya nanti dari satu aja Pak per negara, Pak? Laporannya jadi satu aja. Jadi kalian buat aja summary-nya gitu ya. Jadi datanya itu yang summary itu dibuat grafik lah atau kemudian dibandingkan gitu ya. Jadi kalian bisa melihat dari artikel jurnal itu gimana sih cara kalau 5 negara jadi 1, 6 negara jadi 1 gitu ya. Jadi nggak usah dicantumin semua kan Pak di laporannya Pak, yang data-data per komoditas per tahun per negara tadi. Itu lampiran dan itu di lampiran saja ya. Jadi masukkan aja dalam format Excel gitu ya. Analisis data kelompok 4. Jadi nanti saya lihat jadi kelompok mana yang benar analisisnya, kelompok mana yang enggak gitu ya. Kalau angkanya beda kan berarti salah kan itu. Ini saya cek lagi kan. Jadi ngumpulinnya misalkan PDF sama Excel gitu ya Pak? PDF sama Excel-nya di lampirannya. Jadi nanti di catatan ini kelompok mana gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Yes. Kalau ada yang laporannya sama akan saya TL. Jadi ini tadi bapak-bapak dosen gitu, bapak ibu dosen itu kok ini jawabannya sama persis plek gitu ya. Saya nggak tahu ketika ujian online itu apakah saling berbagi, kamu jawab nomor 2, kamu nomor 4, nanti kita tukeran gitu, seperti itu atau enggak ya? Karena banyak yang sama kemudian jawabannya, sama persis. Harusnya kan nggak terjadi seperti itu ya. Jadi saya harapkan nanti saya akan cek gitu ya. Masuk koma titik komanya sama itu kan jadi agak keterlaluan gitu. Jadi ya kalau mau seperti itu ya main cantik lah gitu ya. Jadi kalian udah paham lah teknik-tekniknya gimana sih supaya nggak ketahuan full plagiat gitu ya. Jadi yang rapi, cantik gitu ya supaya taktis lah kalian lah pokoknya jadi orang yang taktis gitu ya, karena itu penting di masa depan untuk kalian nanti. Jadi jadi orang yang taktis gitu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Pak, izin bertanya. Yuk, Yerida, Hera. Maaf kalau mengulangi pertanyaan teman ya, Pak. Nah, Yuk. kalau berarti kan yang CMS itu loh, Pak. Nah, itu untuk yang apa ya ini namanya? Ini Pak, ekspor dunia untuk komoditas I ke pasar J misalnya ya Pak. Nah, itu kan saya dapat Singapura. Jadi kalau yang dari punyanya Bapak itu kan Indonesia, berarti nanti yang Singapura diganti Indonesia gitu ya Pak? Betul sekali. Jadi nanti diganti saja kan gitu. Ya, jadi Oke Pak. dibalik aja sebenarnya sih gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Siapa yang di sini yang udah ambil dosen pembimbing skripsi udah ya? Belum. Belum, Pak. Pak. Kan itu semester 5 ya, Pak? Naik semester 5. 6 berarti, naik semester 6. Enggak tahu deh, Pak. Oh, udah getting older ya kalian ya berarti ya. Semester old gitu ya. Tapi kalian nggak lihat adik angkatan kalian ya karena corona gitu ya. Jadi kuliah corona ini bisa cerita nanti ya ke anak kalian dulu bapak ibu atau papa mama itu kuliah pas corona gitu ya. Jadi ijazah corona gitu ya. Ya semoga kalian jangan keluar-keluar lah, kondisinya lagi nggak baik ya. Jadi kalian sakit itu suruh di rumah gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin kencangnya dikurangi gitu ya, main-mainnya dikurangi karena di rumah gitu ya. Jadi supaya nggak keluar kalau nggak penting banget gitu ya. Jadi pacaran itu untuk corona ini nggak penting lah ya. Anggap saja itu nggak penting dulu. Yang bagi yang sudah punya pacar ya. Yang belum punya pacar ya mungkin tinderan gitu. Jadi pacarannya via Tinder gitu ya. Oke, monggo. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya lagi Pak. Yuk. Kalau datanya yang di download terus sama datanya yang gold export itu beda gimana Pak? Ada Ada yang beda yang di kan saya dapat Thailand terus yang beda di 0307. Terus itu beda yang di download tapi yang lain sama yang 301 sampai 308 kecuali yang 0307. Bedanya berapa, Dek? Bedanya sekitar 210 jutaan, Pak. Waduh, banyak ya. Jadi nanti cek lagi ya kalau datanya beda seperti itu ya. Jadi nanti coba ada yang beda gitu, Pak. jadi memang jadi seperti itu ada masalah juga gitu ya. Jadi bedanya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau bedanya cuman jadi antara rekapan gitu yang di asli dengan yang kemudian rincian ya. Jadi memang ada perbedaan. Saya juga menemukan seperti itu. Ya, tapi dicek lagi ya kalau memang datanya ada perbedaan ya sudah gitu ya. Ya, jadi tapi harus di cross check lagi karena yang lain kan benar. Tapi ada memang pada kode tertentu itu angkanya beda, selisihnya jauh. Makanya saya cek lagi. Ya, jadi itu yang harus. Tapi kalau kemudian itu berbeda ya, itu berbeda gunakan data rincian. Oh. Oke. Berarti data yang di download ya Pak? Data sum rincian ya. Jadi sum rincian karena kan nanti kalian nggak bisa tahu ini kemana kan gitu kalau hanya kan gitu ya. Jadi yang digunakan adalah data sum rincian, jumlah rincian tadi itu yang sudah per negara itu. Oke, betul. Itu memang ada perbedaan. Jadi ya, harus. Terima Pak. Yuk. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Ini sebelum jam makan siang gitu ya. Jadi kalian mikir dulu, bertanya silakan gitu. Terus makan siang, kemudian ngerjain laporan lagi. Ini sudah selesai ujiannya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, ujiannya. Ya, tinggal kalian magang dan ini berarti ya? Iya, Pak. Oke, monggo, ada pertanyaan? Ini siap magang di samping rumah kan? Jadi magangnya nanti 2 hari gitu ya. Jadi 2 hari kalian narasumber, 2 hari kemudian kalian ada di sekitar lokasi rumah kalian gitu. Jadi jangan jauh-jauh lah. Ya, jadi
tapi ya saya minta tetap dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Maskernya double kalau misalnya daerah kalian zona super rawan atau sangat merah gitu ya, atau hitam kelam gitu ya. Jadi maskernya double supaya lebih terjaga, dan bawa hand sanitizer lah. Nah, itu untuk, karena kalau ada kenapa-napa gitu ya ketika keluar rumah gitu ya, karena kalian bilangnya mesti ada tugas dari kampus gitu, yang repot adalah koordinator magangnya ya. Jadi nanti yang akan jadi permasalahan ya di situ. Jadi laksanakan protokol kesehatan yang ketat. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada yang senyum-senyum, ada yang kalimatnya YT gitu ya. Oh iya Pak, untuk Senin itu pengumpulannya jam berapa ya Pak? Ya nanti ikut aja di itu ya, ikut aja, lihat aja di mana, di eloknya, jadi via elok. Kalian udah paham via elok kan? Iya Pak, paham. Di eloknya nanti dilihat gitu ya. Nanti kan kamu biasanya kok Pak, saya nanti dipoto sama Jana, nanti Pak kemarin bilangnya jam segini gitu ya. Kadang saya lupa jam berapa gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat langsung ya Jana ya. Kemarin bilangnya jam 2 Pak, ternyata kok jam 1 gitu ya. Jadi nanti yang final ada di eloknya. Jana. Oke Jana. Ini Pak, untuk acara pertemuan selanjutnya, acara 4 itu kita setelah mengumpulkan laporan saja atau bagaimana ya Pak? Tetap Kamis ya. Jadi, tetap besok berarti ya Pak? Jadi Kamis jam 1:30 gitu ya. Itu kalian tetap praktikum dan nanti pengumpulannya saya setting lah ya. Jadi, melihat bebannya ya. Ini yang paling berat kan di acara 3 ya untuk. Iya Pak. Parah nggak kuat. Pada geleng-geleng Pak. Pada pusing Pak. Gak apa-apa, nanti kalau kalian ini kan langsung ngambil sosek bimbingnya Pak Heri, Pak Suwadi kan udah langsung bisa jadi topik gitu ya. Atau kalian mau regresi gitu ya. Jadi dengan variabel-variabel data sekunder itu bisa juga jadi jadi dengan gravity model itu bisa juga jadi bahan skripsi yang baik lah. Jadi corona ini datanya data sekunder itu nggak apa-apa. Yang ngambil sosek, tapi kalau yang ngambil biologi, Pak Eko, Pak Jumanto ya nggak bisa ya, harus ke lapangan ya. Seperti itu. Oke, monggo, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Sudah cukup Pak. Nanti jangan minggu Pak ada briefing lagi gitu ya. Dan nanti minggu masih bingung, ada briefing lagi, nanti diundur minggu depan lagi laporannya gitu ya. Jadi karena harus segera dilaporkan gitu ya. Jangan sampai nanti ada minggu depan mundur-mundur lagi. Jadi saya harapkan Senin, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lah. Jadi weekend ini supaya kalian nggak keluar gitu ya, kalian mengerjakan laporan. Kan bisa kalian menggunakan Google Meet toh, gratis toh? Iya. Bisa, jadi kalian Pak. bisa Google Meet atau WhatsApp group atau ya WhatsApp group call itu ya, itu bisa juga. Oke, monggo pertanyaan. Ini akan saya screenshot siapa yang hadir gitu ya. Jadi yang datang terlambat, makanya saya nggak langsung masuk, itu karena apa? Karena kemudian siapa sih yang telat gitu ya. Karena kan dengan seperti ini kan saya nggak bisa ngecek lalu lalangnya gitu. Ya, jadi yang di atas 10 menit nggak hadir itu saya Oke, ada pertanyaan lain lagi? Pak, izin bertanya. Yuk. Sebelumnya maaf belum bisa nyalain kamera. Apa nggak bisa nyalain kamera, Dek? Baru nggak enak badan, Pak. Enak badan kan nggak ada hubungannya, toh? Yuk, go.
Ini kalau misalnya di data ekspor dari data aslinya itu nggak ada datanya, itu waktu di summary itu kan kosong kan, Pak? Nah, itu waktu di perhitungan all other itu kenapa bisa jadi hashtag value ya, Pak ya? Coba deh, saya pengen kalau tim raba-raba kayak jadi kurang tahu. Coba gimana Enggak, problem? Pak. Ya, silakan share. Aziz, Aziz. Sudah masuk belum ya, Pak? Udah, tapi belum keluar. Waduh, jangan kamu kok batuk-batuk, Dek. Bisa mencium pembauan toh? Aman, Pak. Aman. Jadi sekarang kayak saya nggak parno kalau ada orang batuk-batuk gitu terus-terusan gitu. Yuk, monggo. Ini, Pak, yang ini, yang all other ini kenapa waktu perhitungan kan per satu-satu gini, tapi emang ini nggak ada datanya kan? Sebelumnya emang nggak dikasih tulisan 0 kan, emang dikasih kosongan. Ya, Dicoba-coba tetap aja nggak bisa, tetap tulisan value. mana? Itu harus manual, Pak? Itu memang manual itu, Dek. Jadi itu Manual. kan ini kan kalian tahu ininya ya. Di bawahmu ini loh. Di bawah Iya, value ini, di bawah. ini. Ini loh, di sini. Sampingnya, bawahnya lagi. Nah, itu. Oh, ini. Jadi rumusnya adalah di value yang all other ini, ya. Ini adalah angka ini. Oke? Angka ini. Angka yang atasnya kalau 0301. Ini loh. Nah, ini Oh, kan ini. sama dengan ini di sel ini dikurangi 30 negara. Tapi di 30 negara ini ada beberapa negara yang kosong itu, Pak. Nah iya, kan dikurangi kan jadinya 0 tadi. Iya, Izin tapi membantu, Pak. ini, Pak. Oke, monggo. Itu diganti 0 aja, Gila. Yang Ini kosong-kosong. Ini coba Ya. digantiin 0 ya. Tetap Ya. jadi gini. Oh, bisa deh, Pak Aku ya. kemarin gitu, aku ganti 0 udah bisa. Ya. Oh, iya ya. Jadi 0 ya. Mesti Oh, kalau ya. Ya udah. Makasih Aman? nih, Zal. Aman ya? Aman, Aman. Pak. Ya, clear. Yuk. Makasih, Pak. Ya. Ini mana? Jadi nanti kalian kalau Excel jadi lebih paham ya. Jadi kalau gimana sih Excel gitu. Terus kemudian udah bisa belum buat data apa? Secondary axis gitu. Kiri kanan aksisnya. Anjir, apaan Udah tuh? bisa belum ini? Nanti kalau ditanya mahasiswa UGM nggak tahu bikin secondary axis, Apa itu? tahu nggak? Jadi ini kan biasanya kan data begini ya, atau grafik ya. Kalian bisa buat ini jadi 2 ini nggak? Aksisnya 2? Enggak. Hah? Waduh. Bisa nggak? Enggak, Pak. Contohnya ini ya. Wah, ini training lagi nih, ya. Jadi ini penting nih, ya. Sudah lihat data saya, Dek? Ada, Pak. Oke. Saya contohkan ya. Ini ya. Saya paling enak di mana ya? Pantes gak bisa anjir Ini aja jadi ya. diagram. Ini pertumbuhannya ya. Ya. Ini contoh aja ya.
Ini kan data seperti ini kan, ya, insert gitu. Nah ya, ini ya, grab. Ini ya, kan datanya jadi seperti ini ya, Dek. Karena ini cuma satu ya asisnya ya. Itu? Asisnya cuma satu kan? Ya. Karena kalau nambah aksis di sini udah bisa belum? Katakanlah ini nilai, ini pertumbuhannya. Jadi seri 1 itu nilainya, ya. Jadi di sini nilai gitu ya. Misalnya ini pertumbuhan. Udah bisa belum? Belum, Pak. Hah? Beneran ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi saya ajari ya. Kalau seperti ini kan nggak susah kan gitu. Jadi yang paling enak ya, jadi datanya kita ganti dulu seperti ini misalnya kan ini disamakan. Oke, jadi ini oke. Kan kemudian datanya berubah ya, Dek ya. Karena kan nanti nggak kelihatan kan kalau ini terlalu banyak kan seperti itu. Oke, jadi berubah di sini ya. Kemudian change chart type ya, diganti line. Nah, kan gini. Tuh. Kemudian format data series secondary axis. Oh. Udah bisa kan? Nah, kemudian kita akannya ganti saja gini. Nah, gini kan? Oke. Udah bisa tuh caranya toh? Ini kalau mau kalian rapikan ya ini misalnya format data series gitu ya. Kemudian kalian edit di sini misalnya ini jadi apa seperti ini. Kemudian kalian smoothkan lagi, ini kan smoothkan lagi kan jadi berbeda kan seperti ini kan. Jadi smooth line-nya kalau misalnya mau tambah arrow panah gitu ya. Warnanya mau diubah gitu. Ya. Jadi monggo silakan mau shadow jadi dikasih shadow, transparansi, ini banyak banget nih di sini ya. Tapi yang pasti kalian ini basic lah ya. Jadi harus bisa seperti ini. Ini kan nanti tinggal kalian di sini ya kan. Ada chart desainnya, layoutnya mau seperti apa gitu ya. Jadi di sini, oke. Jadi lebih baik tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian nanti mau membandingkan antara pertumbuhan dengan nilainya, jadi ini trennya seperti ini loh, naik turun gitu ya. Nilainya seperti ini. Jadi ini kan dua data yang berbeda. Tapi cara paling gampang formatnya seperti itu. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Supaya kalian paham. Pertama, karena ini angkanya terlalu jauh antara 943 juta dengan 2,95. Nah, ini kan angkanya bedanya jauh ya. Jadi nggak kelihatan di sini kan? Oke. Ya. Selanjutnya kalian ini kan nanti tahun ya. Kalau misalnya kalian di sini tahun misalnya 2016 apa 2017 gitu dan seterusnya lah. Itu kan bisa diganti di apa? Di aksisnya ya. Kalian bisa ganti sendiri. Ya, jadi ini kan nggak bisa kemudian kita ambil kan karena datanya melencengnya terlalu jauh. Kita kopikan dulu di sini data aslinya ya. Kemudian kalian copy data tambahan supaya angkanya sama gitu. Ya, kan kemudian keluar ya. Ini klik kanan ya. Format data series ini di secondary axis bisa langsung seperti itu. Ulangi lagi. Ini change dulu ya, jadi line supaya terlihat berbeda. Ya. Jadi kemudian ini klik lagi format data series secondary axis. Oke. Ini caranya.
Jadi kalau mau menyebutkan itu ya di sini smooth ada stepnya, misalnya mau kecil-kecil gitu ya. Kira-kira seperti inilah contohnya. Atau mau pada titik tertentu saja, kalian di situ bisa dilihat. Oke, udah paham ya? Jadi nanti kalau tampilan tabelnya di PPT itu lebih baik lah seperti harapannya. Oke, yuk, monggo, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Sudah, Pak. Senin dikumpulkan via elok, jamnya nanti menunggu wangsit yang saya dapatkan, bagusnya jam berapa. Oke, ya, jadi supaya saya nggak di WA Jana. Saya takut kalau di WA Jana itu, ya, jadi deg-degan saya jawabnya. Saya juga, Pak. Deg-degan, Pak, kalau pada nanya sama saya, Pak. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya, saya tutup, ya. Sebentar, Pak. Mungkin ini, Pak, teknis pas lagi magang online itu, apakah kita masih ada ini, Pak, room, Pak, pengkajian, Pak? Karena kurang lebih berarti acara 5 ya, atau responsi gitu kan belum gitu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Nanti kita atur ulang. Jadi kan kalian kan, jadi Senin Selasa itu kan kalian dengan narasumber ya. Oke. Kemudian Rebu Kemis itu kan rencananya kalian ke lapangan. Iya. Jadi yang ada di lokasi sekitar rumah kalian gitu ya. Jumatnya kan kalian diskusi dengan dosen ya. Jadi diskusi yang kalian temukan di lapangan apa, kemudian narasumber bagaimana itu didiskusikan di Jumat. Kira-kira mungkin jam 9 atau jam 8 gitu ya. Ya. Itu desainnya seperti itu. Ya. Jadi jam Jumatnya kalian baru ketemu diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi kalian harus membuat kelas terlebih dahulu sekarang. Jadi membuat kelas, ya. Jadi yang harus kalian lakukan, kelasnya kan kan sudah kumpul nih, ya, grup-grup mana saja. Jadi buat grup WA nanti invite dosen pembimbingnya masing-masing, ya. Kemudian nanti kalian meminta arahan ke lapangannya itu kira-kira, misalnya, Pak, sekarang kan kalian bisa misalnya lihat di lokasi sekitar kalian, oh ada usaha ini, boleh nggak saya berkunjung misalnya gitu ya. Jadi itu yang ke tempat seperti ini nanti kalian konsultasikan dengan dosen pembimbing kalian. Oke. Jadi itu untuk magangnya pengkajian subseknya tetap sore ya, kita ganti malam ya nggak apa-apa gitu ya, malam Jumat gitu ya, sambil ngaji gitu ya, sambil praktikum gitu ya, nggak apa-apa ya. Janah ngajimu ya ngaji duniawi dulu ya Janah ya. Jadi misalnya Janah kan ngaji gitu ya, jadi malam Jumat nggak apa-apa, karena kan misalnya kalian siang belum pulang gitu ya. Jadi kita geser Kamis jam 19.30 lah sampai jam, paling cepet kan kalian sudah membaca gitu kan, nggak terlalu detail banget kan, paling setengah jam atau 45 menit lah, maksimal 1 jam kan seperti biasa gitu ya. Jadi untuk minggu depan kalau misalnya ada yang masih di lapangan gitu ya, jadi kan seharusnya kan kalian pagi berangkat siang pulang, tapi kan mungkin capek gitu ya tidur, nanti kita mulai sore atau kemudian jam 19.30. Nanti saya menunggu kesepakatan kalian yang akan dilaporkan oleh Janah ke saya untuk minggu depan. Ya. Siap. Mau sore 15.30 sampai jam 5 atau 19.30 sampai jam 9 atau jam 8.30 lah. Begitu. Oke Janah. Jadi supaya berjalan beriringan dan cepat keluar nilainya ya, karena kan ada batasan maksimal nilai itu loh takutnya. Ya. Tuh, seperti itu. Baik, Pak. Dikasih bonus ya Pak yang MSA. Pengkajian sekaligus magang gitu Pak. Oh ya, bonus ya. Kalian nilainya lebih baik lah. Kalau enggak, IPK-nya kan kalian baik-baik kan sekarang kan? Alhamdulillah. Ketika course outcome itu nggak mungkin tercapai ya dengan secara daring gitu ya. Ya contohnya inilah,
Dari 43 yang nyala kan paling 4 atau 5 kan gitu. Saya nggak tahu yang salah itu dosennya atau mahasiswanya kan gitu. Ya, dosennya memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi nggak bertanya. Jadi saya nggak tahu hearingnya Janah itu yang di sampling waktu itu tuh yang mana gitu ya. Kok dosen nggak memberikan kesempatan untuk tanya jawab gitu, atau angkatan 2020 itu senang diskusi gitu ya, tapi nggak difasilitasi. Tapi saya lihat dari berbagai angkatan ya cuman 4 atau 5 lah mestinya, 10% lah maksimal yang menyalakan kamera gitu. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak, izin tanya lagi Pak, mohon maaf Pak. yuk, monggo. Yang isi laporan itu yang poin ketiga kan ada itu Pak, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Nah itu Indonesia aja apa semuanya Pak? Ya, Indonesia aja. Ini kan kira-kira strateginya gimana kan gitu. Mungkin kan begini, kalian kan bisa, Vietnam itu ngapain sih kok bisa kemudian meningkatnya signifikan? Itu kan kita nggak perlu buat strategi kan, kita hanya perlu niru apa yang dilakukan kan gitu. Paling enak itu kan ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Ya, jadi ATM itu penting. Jadi makanya kalau kalian jawab ujian itu ATM, jangan plek gitu ya. Cuma amati, tiru gitu ya. Nah, tapi ada modifikasinya yang penting. Jadi jangan cuma AT tapi M-nya harus berjalan gitu. Ya, itu yang paling mudah. Jadi kira-kira nanti kan siapa tahu di sini menjadi dirjen penguatan daya saing produk perikanan itu ya. Jadi ini yang harus dilakukan lah kira-kira. Oh dulu kuliah Pak Chandra kira-kira seperti ini. Di teorinya di jurnal-jurnal itu seperti apa. Kalau yang pernah dilakukan negara lain itu seperti apa. Kan basisnya banyak ya strategi itu. Kita bisa niru, bisa kemudian mencari sendiri gitu. Itu yang bisa dilakukan. Itu acting kalau kalian 20 tahun lagi jadi penentu kebijakan. Ya. Atau kalian menjadi pengusaha ekspor ikan. Nah, itu yang bisa kalian lakukan lah ke depan. Dan bisa komprehensif juga gitu ya. Jadi nggak hanya pemerintah tapi dunia usaha juga bagaimana misalnya. Oh, pembaruan alat, kalau pelaku di sektor hulunya seperti apa, nelayan harus misalnya penanganannya baik gitu ya. Di lapangan gitu ya. Jadi penanganannya supaya baik, ikannya tetap baik kualitasnya kan gitu. Kalau kalian dulu berkunjung ke Pekalongan kan ikannya cuma ditaruh aja ya. Nggak pakai freezer itu kan misalnya kan nggak bisa. Jadi maksudnya hanya pasar lokal kan gitu. Nah, itu misalnya contohnya seperti itulah. Jadi komprehensif gitu ya. Strateginya. Jadi dunia usaha gimana, pemerintah itu gimana gitu ya. Jadi fasilitator, pemerintah kan fasilitator mestinya dunia usaha ya. Misalnya pembelian alat, hulunya itu nelayan, pembudidaya itu bagaimana. Itu yang bisa kalian tulislah di situ. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Ini saya baru lihat angkatan 2019 selain bimbingan saya gitu ya. Jadi yang biasanya kan cuma lihat Janah gitu ya. Ini ada yang lain lagi. Mungkin kalau di jalan itu siapa saya nggak tahu ini ya. Isinya T, nama-nama S gitu ya. Jadi susah mengingatnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat makan siang gitu ya. Selamat mengisi energi lagi bagi kalian. Dan jangan lupa paling lambat tanggal hari Senin minggu depan. Jadi saya tanggalnya lupa. Ya, jadi hari Senin minggu depan jamnya nanti lihat di elok finalnya. Oke, saya tutup pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Sehat-sehat semua. Semangat teman-teman.